Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, pendengar Radio Mujahidin dan pemirsa Kompas TV. Kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Kali ini bersama Nimas dan juga Ustazah Dr. Cucu Nur Jamilah SAG MAG. Di program kali ini, ikhwah fillah, seperti yang kita ketahui bahwa birrul walidain adalah salah satu amal soleh yang paling dicintai Allah. Dan di bulan Ramadan ini, apapun amal solehnya akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang beruntung ya wafilah karena telah memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk lebih berbakti kepada orang tua? Insya Allah jawabannya akan kita dapatkan di program Mutiara Hati spesial Ramadan kali ini dengan tema Ramadan, yuk lebih berbakti kepada orang tua. Pertama-tama kita sapa dulu ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustazah. Amin, amin. Masya Allah, berkaitan dengan tema kali ini Ustazah, bagaimana nih memanfaatkan bulan Ramadan ini agar kita bisa lebih berbakti lagi kepada orang tua Ustazah? Baik, kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Shadaqallahul maulanal azim. Iwa fillah rahimakumullah, pendengar setia Radio Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan sehat dan juga kita masih berada dalam genggaman agama Allah sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah saum ya di tahun 2022 ini. Ihwafillah, berbicara mengenai birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Seperti tadi yang dikutip dari surah Al-Isra 23, Allah menyerukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu sekutukan dengan siapapun, wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah beribadah kepada Allah, langsung Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak diselingi dengan apapun. Nah, ini menunjukkan begitu tingginya nilai berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam beberapa hadis sahih ya, seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, Ayul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu li waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian thumma qala, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain. Yang kedua yang sangat, amalan yang sangat disukai, dicintai oleh Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi hadis yang menyatakan demikian, amat merugilah mereka yang memiliki kedua orang tua bahkan sampai lanjut usia, tetapi dia tidak pernah membahagiakan dan tidak pernah berbakti kepadanya. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan bahwa merugilah mereka yang memiliki kedua orang tua bahkan sampai lanjut usia, tetapi dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya apa? Dia punya orang tua tetapi tidak dimuliakan. Nah, ini mungkin ya Pak Ihwafillah, karena beberapa faktor. Terkadang ya ada karena memang tidak begitu tahu keutamaan daripada berbakti, ada juga tahu tetapi karena kesibukan gitu. Misalkan karena dari hari Senin sampai hari Jumat dia bekerja ya, kemudian Sabtu Minggu dia gunakan momen untuk istirahat, sehingga tidak ada gitu untuk bisa membahagiakan orang tua. Bahkan
sekedar untuk datang saja mungkin tidak sempat gitu. Apalagi ya kalau sampai dia tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan kondisi kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ihwafillah rahimakumullah, ya wabil khusus ini para soimin dan soimat yang punya selama ini disibukkan dengan mencari nafkah di luar sehingga tidak sempat untuk berkunjung bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, maka Ramadan inilah menjadi satu momen ya. Jadi bukan hanya kita sukses dalam berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana dia juga mengurangi istilahnya waktu untuk kesibukan mencari nafkah dan lain sebagainya, dialihkan ya, digunakan untuk bisa kita berkunjung, bersilaturahmi. Apalagi sekarang momen Ramadan itu ya kan ada momen buka bersama gitu kan, sahur bersama. Ini suatu kesempatan yang luar biasa ya, apalagi yang sudah punya putra putri dan itu adalah cucunya ya. Sebenarnya kalau orang tua itu mungkin tidak perlu bawa sajian yang berlebihan ya. Ketika cucunya itu diajak gitu ya, cucunya itu datang ke rumahnya, wah dia itu udah seneng gitu, kalau ada hal apapun itu bisa mengobati. Jadi heboh ya Ustazah Iya, di rumah ya. Nah inilah sebenarnya ihwafillah kesempatan ya memulai, tapi tadi harus dengan niat. Karena ini perintah Allah maka berniatlah ibadah. Dan mudah-mudahan bagi yang belum terbiasa begitu ya menyenangkan, nah, maka ini satu momen, satu waktu yang sangat tepat ya memulai, sehingga kesananya nanti akan lebih mudah lagi. Masya Allah Ustazah, jadi begitu ya Ustazah ya. Jadi mungkin untuk para anak-anak di luar sana yang sekarang lagi sibuk, mungkin bisa nih dialihkan dari yang tadinya investasi waktu untuk dunia, sekarang investasi waktu untuk akhirat dengan mengunjungi orang tua dan diniatkan karena Allah ya Ustazah, terutama di bulan Ramadan. Ustazah, insya Allah nanti kan kita lanjutkan lagi untuk Ihwafillah di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Ya, pemirsa Kompas TV dan juga pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati Allah, kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Tadi insya Allah sudah dibahas ya dengan Ustazah terkait dengan keutamaan birrul walidain di bulan Ramadan nih. Dan sangat disarankan untuk para anak-anak mungkin yang masih memiliki orang tua untuk mungkin mengunjungi orang tua yang sudah lama tidak dikunjungi dan diniatkan karena Allah. Nah Ustazah, bagaimana nih mungkin terkait dengan adab-adab atau keutamaan apa saja sih yang bisa mungkin kita terapkan ketika mengunjungi orang tua di Ustazah? Baik Mbak Nimas dan juga ihwafillah rahimakumullah, tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan itu Rasulullah menyebutnya itu sebagai ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, tentu untuk bisa meraih nilai yang tinggi ini, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana dalam mempergauli ya, dalam membersamai kedua orang tua itu. Jangan sampai niatnya pengen mendapatkan pahala yang besar, lalu malah menjadi putus silaturahim. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka ihwafillah rahimakumullah, ini tadi ya saya sudah menyampaikan di penghujung sesi pertama tadi bahwa pertama adalah niatkan ibadah. Nah, karena ini merupakan perintah Allah, ketika seorang muslim melakukan perintah Allah maka niatlah ibadah. Jadi begitu udah merancang ya, misalkan dalam 30 hari ada 5 hari atau 5 kali ya kita akan berkunjung ke rumah ayah bunda misalkan dengan bawa cucu semuanya ya. Nah, ketika itu kita sudah merencanakan hari, kita juga harus menyiapkan hati. Nah, karena itu menyiapkan hati. Mengapa ihwafillah harus menyiapkan hati? Karena yang namanya ibadah yang besar itu akan besar juga ujiannya. Nah, ujian kita berbakti kepada kedua orang tua itu kaitannya dengan sikap,
kemudian sambutan dari orang tua kita. Ya kan terkadang ya Mbak Nemas ada yang memang orang tua itu katakanlah baik gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya baik juga, tapi kadang suka agak sedikit ngomel, kemudian tidak suka dengan situasi yang kita lakukan ya, misal karena kita bawa anak-anak lalu berantakan. Kemudian karena beliau ini suka masaknya itu cepat, lalu karena kita biasa di kantor, lalu jadi lambat lama gitu ya. masak itu sehingga tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga adalah hal-hal yang kata-kata dari orang tua. Nah, ketika kita menghadapi situasi itu, kita tetap ingat kalau kita ini sedang beribadah. Maka ketika hati kita mulai agak tersinggung misalkan ya, mesti kita menahan, sama halnya dengan ketika menahan saum. Nah, saum kan kita haus ya. Iya. Misal di siang hari udah kita haus, kemudian perut itu lapar, minuman ada dan juga halal, kita nggak berani kan, kita tahan sampai nanti waktunya maghrib. Nah, ketika orang tua kita agak sedikit marah atau ngomel atau marahkannya sama cucu ya, sebenarnya kita bisa jawab gitu. Dan itu mudah sekali. Tetapi karena kita sedang beribadah, kita nahan, lebih baik kan diam. Paling jawabnya, ya Bu, baik Bu, dibersihkan, dirapikan, langsung begitu aja gitu kan. Bagaimana caranya kita sedang beribadah? Jadi menahan, sehingga menahan ini bukan hanya saum tadi, menahan tidak membalas kata-kata ya. Kemudian kita berusaha untuk mengikuti. Nah, sehingga situasinya kita tetap damai, tetap kita bisa, orang tua itu tetap senang lah dengan kehadiran kita. Nah, itu sebenarnya yang mesti kita perhatikan ya. Tentu yang selain itu tentu kita juga bagaimana menjaga pembicaraan ya. Jangan sampai datang ke sana malah yang tadinya pengen kebaikan lalu menjadi ada satu yang mengarah kepada putusnya silaturahimnya. Contohnya seperti tadi ya, kalau kita sama-sama marah, sama-sama membalas kan nanti bisa putus silaturahim. Tapi kalau kita menahan baik, begitu juga kita dalam misalkan biasa kadang kalau misalkan ke tempat orang tua banyak barang lama atau juga misal kurang menata, lalu kita tiba-tiba tuh mengatur ya, lalu menyampaikan hal, membandingkan. Nah, itu juga mesti hati-hati, mesti dijaga. Karena namanya apalagi orang tua kita itu sudah usia lanjut ya, itu sangat mudah sekali Mbak Nemas tersinggungnya, Ibu Villa, sangat mudah sekali. Nah, di sinilah kita mesti menjaga, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala taqul lahum uffin, dengan janganlah berkata apalagi ada satu ayat lagi, wala tanharhuma, jangan membentak. Allah itu begitu sayangnya ya, sampai tata cara mempergauli orang tua itu dibimbing dalam Al-Quran. Jangan membantah dengan berkata jangan membentak, apalagi sampai memaki, sampai menyakiti ya, naudzubillah, itu sudah diatur betul di dalam Al-Quran. Maka selama silaturahmilah itu betul-betul kita jaga perasaan orang tua. Pokoknya intinya tadi sedang beribadah ya, namanya sedang beribadah kan menahan ya. Oh iya betul. Kita menahan karena tujuan kita bukan hanya mendapatkan keridhaan orang tua, tetapi tujuan kita berbakti itu adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah. Karena Rasulullah menyampaikan ridhollahi fi ridhol walidain. Keridhaan Allah menjadi cinta dengan kita itu tergantung dari orang tua. Kalau orang tua cinta dengan kita, orang tua sudah ridho dengan kita, maka keridhaan Allah itu akan tertumpah ruah pada kita. Ustazah, Masya Allah. Apalagi kalau misalnya berkunjung ke rumah orang tua nih Ustazah, mungkin untuk yang jarang berkunjung, sekali berkunjung rindu sekali, pengen curhat-curhat. Nah nih Ustazah, biasanya berawal dari curhat-curhat nih ya. Nah Ustazah, mungkin ada batasan-batasan yang bisa kita jaga Ustazah kalau misalnya lagi curhat sama orang tua nih Ustazah. Kira-kira bagaimana tuh Ustazah? Karena kalau orang tua kita itu sebenarnya apa ya? Karena kita dari kecil bersama, kemudian juga ada kedekatan, ya biasanya kan
kita terbawa ya. Iya. Sebenarnya itu nggak masalah. Misalkan kita manja, kita apa adanya disampaikan, sebenarnya nggak masalah. Cuma jangan sampai membawa ghibah. Nah itu yang tidak boleh, karena itu akan menambah dosa bagi kita, juga dosa bagi orang tua, apalagi kita sedang saum. Iya, betul. Jadi betul-betul memang tadi beribadah itu pembicaraan pun, materi pembicaraan pun betul-betul kita jaga, kita pilih, jangan sampai malah menambah dosa bersama gitu ya. Apalagi sudah berkeluarga nih Ustazah ya. Iya, nah cukup saja kita yang intinya menyenangkan orang tua gitu ya. Masya Allah. Baiklah Ustazah, berarti tadi banyak sekali ya adab-adab dan keutamaan saat kita bersilaturahmi ke rumah orang tua Ustazah ya, dan intinya adalah bagaimana kita bisa menahan diri nih huwafila agar paling tidak menyakiti hati orang tua gitu, kalau bisa menyenangkan hati orang tua gitu ya, karena mungkin sudah lama tidak bersua nih. Insya Allah setelah ini kita akan gali lagi lebih dalam Iwafilah, kira-kira bagaimana kelanjutannya. Untuk Iwafilah tetap di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Ya, pendengar Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV, kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Kali ini masih bersama Nimas dan Ustazah Cucu Nur Jamilah. Nah, Iwafilah tadi kita sudah membahas ya keutamaan ataupun adab-adab bagaimana kita menggauli orang tua kita saat kita berkunjung ke rumah orang tua. Nah, Ustazah, kalau ini kan adalah cara kita untuk berbakti pada orang tua yang masih ada, Ustazah. Tapi bagaimana Ustazah kalau misalnya kita memiliki orang tua yang sudah tiada? Apakah masih bisa kita punya kesempatan untuk berbakti nih, Ustazah? Baik. Iwafilah rahimakumullah. Perintah Allah tadi di dalam Al-Quran, kemudian juga anjuran Rasulullah SAW dalam hadis, tentu itu tidak ada batasnya. Artinya tidak terbatas kalau orang tua itu masih ada. Ketika orang tua sudah tiada, sudah wafat, maka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu masih bisa dilakukan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama adalah mendoakan. Sama ya, kalau mendoakan itu bagi yang masih ada dan juga tidak ada juga itu kita doakan. Doanya tentu Iwafilah sudah pada hafalnya, dan itu setiap saat kita selalu, sebelum doa yang lain pasti selalu kita awali itu adalah untuk orang tua. Itu adalah ibadah yang paling ringan, tidak ada biayanya, tetapi insya Allah itu akan mengalir kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Yang kedua adalah menyambungkan silaturahim kepada yang biasa disambungkan oleh kedua orang tua. Pertama dari dalam rumah, artinya ketika kita dalam satu keluarga nih, putra putri ayah bunda itu mungkin lebih dari satu ya, selain kita gitu, kita punya bersaudara. Nah, jagalah hubungan silaturahim itu. Ketika satu keturunan, satu saudara ya yang orang tuanya sudah meninggal, lalu dia bisa hidup rukun, maka orang tua di sana tuh betapa bahagianya. Karena itu adalah harapan dan keinginan daripada orang tua bahwa dia meninggalkan putra putrinya tuh yang rukun, saling memperhatikan, saling mendukung, tidak ada sedikit pun keretakan di antara mereka. Nah, ketika kita mampu melakukan itu adalah ibadah yang luar biasa. Sebaliknya, ketika kita menyakiti hati saudara kita, itu bisa dalam berbagai bentuk ya, Mbak Nimas, Iwafilah. Ada misalkan orang tua meninggalkan warisan. Orang tua itu meninggalkan warisan itu untuk semua putra putrinya sesuai ketentuan Al-Quran. Namun ada keluarga yang dari putra putri itu yang menguasai, yang seharusnya hak adiknya diambil gitu kan. Nah, karena ada hak yang diambil, maka terjadilah di situ ada perselisihan, bahkan sampai memutuskan tali silaturahim. Menangis menjerit orang tua ketika putra putrinya tidak rukun sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini salah satu yang memang kita bisa lakukan gitu ya. Bagaimana kita menjaga silaturahim sesama saudara sedarah. Nah, ketika kita itu bisa melakukan, orang tua bahagia. Iwafilah, saya mengulangi bahagia. Sebaliknya ya, kebalikannya, wah luar biasa sakit. Kenapa orang tua sakit?
dia tahu kondisi putra-putrinya yang tidak harmonis, beliau itu mau memberitahu juga sudah nggak bisa, mau nasehatin juga nggak bisa, akhirnya sakit. Dan itu bisa menjadi siksa kubur. Itu bentuk siksa kubur itu ketika mereka sekarang sedang berada di alam kubur, lalu mereka menyaksikan keluarganya yang tidak harmonis, bahkan ada putus silaturahim, dia kan sakit. Nah sakitnya itu bisa disamakan dengan itu adalah siksa kubur. Ya mungkin juga ini Iwafila mungkin juga karena orang tua waktu masa hidupnya tidak membekali dengan ilmu agama kepada putra-putrinya, kemudian juga tidak secara maksimal mendidik putra-putrinya bagaimana menciptakan satu keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan itu akan terbawa sampai dewasa, sampai orang tua apabila dimulai dari sejak kecil ya. Terkadang kan anaknya satu sekolah di sini, nggak pernah ketemu ya sudah sarjana semua dengan membawa akhlak yang beragam ya. Lalu orang tuanya juga tidak berusaha untuk memberikan menciptakan satu keharmonisan antar putra-putrinya, ya itulah akibatnya bisa terjadi seperti itu. Kemudian setelah kita bisa melakukan harmonisasi di dalam rumah, untuk berbakti kepada orang tua yang sudah tiada, bagaimana kita bisa menyambung silaturahmi dengan teman-teman sejawat atau keluarga dari ayah bunda kita yang sudah tidak ada. Nah terkadang ya Mbak Nimas, Ihwafillah, karena orang tua nggak ada itu kadang dengan paman, dengan bibi, dengan pak ade bude ya, misalkan kakaknya bapak, kakaknya ibu, adanya itu biasa jauh gitu. Padahal ketika ada orang tua, lebaran tuh kumpul gitu ya, lebaran kumpul, ada arisan, kemudian ada momen-momen kebersamaan keluarga besar gitu. Setelah orang tuanya nggak ada, sepi lebarannya, sehingga hilang nama kita ya. Nah disinilah Iwafillah momen lebaran ini ya, bagaimana kita mungkin kalau yang punya kelebihan rezeki ya di bulan Ramadan ini bisa buka bersama, mengundang keluarga besar dari ayah ibu gitu kan. Luar biasa ya, sama keponakan-keponakan cucunya ngumpul semua ya Ustazah ya. Jadi mereka kan rasanya masih ada ya gitu kan gitu. Ini luar biasa sekali, insya Allah ini ada pahala yang cukup besar juga ini ketika kita, karena pesan Rasulullah, sambungkanlah dengan orang-orang yang biasa disambung oleh kedua orang tua kita. Itu adalah ibadah, jadi tidak melupakan. Ya Ustazah, Masya Allah. Mungkin terakhir nih Ustazah ya, untuk closing statement mungkin ada pesan-pesan untuk Iwafillah di luar sana yang mungkin masih memiliki orang tua ataupun yang orang tuanya sudah meninggal Ustazah. Baik, nggak terasa ya Mbak, udah berakhir. Iwafillah rahimakumullah, di penghujung saya mengajak, kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti, takzim ya, memuliakan kepada kedua orang tua, karena tidak akan ada kita tanpa ada kehadiran orang tua ya. Sekali, Allah sampai menjelaskan dalam beberapa ayat bagaimana seorang ibu itu mengandung dengan lemah, kemudian ibu menyusui, ayah bunda kita menunggui, menjaga kita waktu bayi sampai mereka kurang tidur, kemudian ayah mencari nafkah banting tulang, bahkan dia lapar juga ditahan. Untuk apa? Untuk kesuksesan kita. Maka ketika kita sudah sukses, jangan lupa dengan perjuangan orang tua. Orang tua itu tidak butuh sebenarnya pemberian materi dari kita. Yang penting bagaimana kita itu punya akhlak yang bagus, ya, memuliakan, tadi ada mendoakan, kita selalu menyambangi, bersilaturahim ya. Tidak perlu juga bawa banyak-banyak ya. Kalau bawa banyak sih itu bagus, ada ya. Bonus lah Ustazah ya. Tetapi bukan itu sebenarnya orang tua tuh. Ya misalkan mohon maaf ya Ihwafillah, saya ini orang Jawa Barat Mbak Nimas, saya di Pontianak. Tetapi ketika ibu masih ada, sebelum kemana-mana pasti telepon dulu ibu. Mau apa-apa itu mesti telepon minta doa, sehingga setiap hari ibuku itu tahu akan kegiatan putrinya tuh di mana ya. Jadi dengar aja itu udah seneng, oh berarti ibu sehat, masih bisa mengangkat telepon.
oh bisa, berarti suaranya masih segar, berarti sehat, itu kan senang. Dan sebaliknya orang tua juga begitu, oh walaupun jauh ternyata dekat gitu kan, apalagi sekarang kan bisa video call ya. Iya. Nah jadi wah banyak sekali lah sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Dan itu juga ihwafillah sebenarnya kita lama-lama jadi orang tua juga. Iya, betul. Nah, Ustazah. ketika jadi orang tua kita punya anak, Iya. dan kita menginginkan anak kita juga bakti kepada kita. Jadi jangan sampai kalau ada orang ya, ada seorang anak yang ukukul walidain yang menyakiti orang tua, jangan sampai nanti anaknya juga sama. Ya, karena Allah tidak akan mengampuni sebelum dia bertobat. Iya. Ya, maka tadi kan ridhollahi fi ridhol walidain itu keriduan Allah tergantung keriduan orang tua. Artinya apa? Sebelum dia bertobat karena dia pernah menyakiti orang tua, insya Allah hidupnya akan sulit, susah. Masya Allah, berarti memang harus dimanfaatkan Betul, nih ya bulan Ramadan karena ini selama ya. dia menyakiti orang tua lalu orang tua itu belum memaafkan, Allah juga tidak akan memaafkan. Kalau Allah tidak memaafkan, bisa bahagia seperti apa? Iya. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi rahmat, tidak akan memberi karena tadi sudah tertutup. Ini ihwafillah yang harus kita jaga. Masya Allah. Baik Ustazah, nah tadi itulah ya ihwafillah ya, jika masih ada waktu semoga kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki untuk bisa membangun kembali silaturahmi bersama orang tua ya Ustazah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ihwafillah rahimakumullah, Nimas juga mau mengingatkan nih untuk ihwafillah mungkin yang ingin beramal jariyah nih, Mujahidin FM membuka peluang nih untuk ihwafillah berwakaf dalam bentuk alat siar radio nih. Untuk ihwafillah mungkin yang berminat hanya dengan 10.000 saja ihwafillah sudah bisa ikut berkontribusi berdakwah bareng Radio Mujahidin. Caranya gimana ihwafillah? Ihwafillah langsung aja datang ke kantor Radio Mujahidin FM di lantai 2 Menara Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, tentunya di jam kerja pukul 9 hingga pukul 4 sore ihwafillah. Baiklah ihwafillah rahimakumullah, dari closing statement dari Ustazah Cucu Nur Jamilah. Syukran Ustazah atas waktu dan ilmunya. Ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di hari ini ihwafillah. Nimas tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.